betul-betul minoritas muslim, bahkan muslimnya hanya 1 orang. Mungkin cita-cita warga mualaf Dusun Semanding ini, warga di sini bisa menjadi mualaf semua. Dari saya sampai adik-adik saya itu kayaknya tidak ada yang ngajak untuk pindah ke mengambil tindakan untuk dimakamkan secara Islam. Nah, akhirnya dia memilih dimakamkan secara Kristen. Astagfirullah. Padahal itu sangat Islam, Mbak. disayangkan. Padahal Pak Bro itu dulu memegang Islam itu sangat teguh, tapi sekarang dia masuk. Gerejanya kan pecah. Pecah jadi 3 sekarang. Gerejanya 3 berarti. Mendombani bisa keluar dari Islam jalan apapun, Mbak Sator tidak mau. Oh, Masya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaji Cerdas, saya Widi Astuti dari Mualaf Center Kabupaten Semarang. Saat ini saya sedang berada di gerbang Dusun Ngelelo. Gerbangnya tampak di belakang kita. Dusun Ngelelo ini adalah sebuah dusun di lereng Merbabu di ketinggian 1800 mdpl. Dan di belakang sana terlihat puncak Merbabu, di sekitar sana juga terlihat gunung pinus, pohon-pohon pinus yang banyak sekali. Karena memang di ketinggian 1800 mdpl ini mayoritas pepohonannya adalah pohon pinus dan juga sayur mayur. Sahabat Ngaji Cerdas, Dusun Ngelelo ini terletak di lereng Merbabu, di mana lereng Merbabu ini sangat unik dan spesial karena banyak dusun-dusun yang berada di sini ternyata minoritas muslim. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mengunjungi ataupun menyusuri dusun-dusun minoritas di lereng Merbabu, yaitu Dusun Diwak, Dusun Ngelelo, Dusun Kali Tengah, dan juga Dusun Puyang. Bagaimana kondisi mereka di sana dan seperti apa kehidupan minoritas muslim di lereng Merbabu, nanti bisa kita simak bersama-sama dari penuturan warganya langsung. Mari kita bersama-sama menyusuri lereng Merbabu ini untuk mengetahui kondisi warga minoritas muslim. Mari kita bersama-sama ke sana. Nanti ada kanan jalan ada pertigaan, ambil kanan. Kanan jalan ada pertigaan, ambil kanan. Oh, aku berarti ke Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di Masjid Asyur, masjid tertinggi di lereng Merbabu. Masuknya wilayah Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, berada di ketinggian 1800 mdpl. Dan masjid ini unik karena bersebelahan dengan gereja ya, menunjukkan bahwa di sini toleransinya sangat bagus dan kehidupan beragamanya juga tidak ada gesekan karena terbukti rumah ibadahnya berdekatan. Dusun Ngelelo, cuacanya saat ini terang, bisa terlihat matahari bersinar terang, biru, banyak awan, dan mayoritas warga di sini di Dusun Ngelelo adalah sebagai petani sayur, merupakan sayur dari lereng Merbabu yang sangat segar dan juga terasa ada manisnya begitu. Dan Masjid Asyur didirikan oleh seorang donatur dari Jakarta, yaitu Bapak Asyur namanya, sehingga masjidnya sama dengan
nama beliau. Beliau adalah pemilik salah satu pom bensin di Salatiga. Suatu ketika berjalan-jalan ke lereng Merbabu dan ternyata dulu di Ngelelo ini musolanya sangat sederhana. Sehingga akhirnya beliau berinisiatif untuk mendirikan masjid sebagus dan semewah ini dengan dana beliau pribadi dan mendatangkan para tukang dari Kuningan, Jawa Barat. Seperti apa penampakan Masjid Asyur? Mari kita touring ke dalam. Dusun Ngelelo warganya termasuk minoritas muslim, hanya terdiri dari 40%. Tapi ini masih mendingan karena di atas Ngelelo ini mayoritas warganya bukan muslim lagi, bahkan 100% Nasrani. Kami mengundang satu-satunya warga muslim dari Dusun Ngaduman, yaitu atasnya Dusun Ngelelo, yaitu Mbah Parsini yang sedang duduk di depan itu. Keluarga Mbah Parsini, suaminya, putranya, cucunya semuanya Nasrani. Hanya beliau satu orang saja yang muslim di Dusun Ngaduman. Mari kita sapa Mbah Parsini. Sahabat ngaji cerdas yang kami muliakan, saya sedang berada di dalam Masjid Asyur. Seperti kita lihat, masjidnya megah sekali, ruang mimbarnya juga bagus, dan ini semua adalah dari donatur di Jakarta, yaitu Bapak Asyur. Beliau saat ini sudah meninggal, semoga masjid ini menjadi amal jariah beliau. Dan saat ini saya sedang bersama Mbah Parsini, nggih Mbah nggih? Nggih. Mbah Parsini dari Dusun Ngaduman. Dusun Ngaduman itu letaknya di atas Ngelelo, dan di Dusun Ngaduman itu hanya Mbah Parsini seorang yang muslim, nggih Mbah nggih? Nggih. Hanya satu orang saja yang Islam dari seluruh warga dusun. Di sana ada berapa orang, Mbah? Seluruh warga Ngaduman? 300-an. Oh, 300 orang. Masya Allah, banyak juga ya. Okay. Dusun Ngaduman itu adalah dusun tertinggi di lereng Merbabu. Di atasnya Ngaduman sudah tidak ada dusun lagi, dan di sana tidak ada masjid lagi karena memang mayoritas Kristen, sehingga Masjid Asyur inilah masjid tertinggi di lereng Merbabu di ketinggian 1800 mdpl. Mbah Parsini, jenengan niku hanya satu-satunya orang Islam di Ngaduman nggih. Nggih. Raosipun pripun Mbah rasanya? Apakah rasanya kok nggak nyaman karena beda sendiri, atau tetap nyaman, atau nyaman rasanya kok, Bu. Oh, tetap nyaman nggih. Alhamdulillah. Jenengan tetap bisa sholat ngaten nggih Mbah. Alhamdulillah. Si apal doa-doa sholat ngaten Mbah. Alhamdulillah. Biasa. Nggih. Mbah Parsini kok bisa sih jenengan satu-satunya orang Islam? Apakah karena jenengan pendatang dulunya atau asli warga Ngaduman? Kula teng Batur, kula tiang Batur waune. Gitu, pendatang nggih Mbah. Kula diningka kali niku nganu tiang Ngaduman. Nggih. Lah niku lah nganu gelem mlebu Islam. Riyen asline nikah secara Islam. Nggih to. Nggih. Basane ngapusi. Oh alah ya Allah. Jadi begini sahabat ngaji cerdas, Mbah Partini ini, Mbah Parsini ini aslinya warga dusun Batur. Batur Wetan itu agak di bawah nggih. Terus kemudian menikah dengan orang Ngaduman yang beragama Kristen. Dan ternyata dulunya nikah secara Islam, masuk Islam berarti nggih Mbah nggih. Suaminya masuk Islam, tapi ternyata kemudian balik lagi ke Kristen dan jenengan dibawa ke Ngaduman. Sejak saat itu jenengan Islam sendirian di sana, anak cucunya Kristen semua. Begitu. Tapi jenengan tetap bisa sholat, tetap bisa ngaji ngaten nggih Mbah. Nggih, alhamdulillah. Pernah diajak masuk Kristen enggak Mbah sama suami? Oh, mboten. Alhamdulillah nggih Mbah. Terus misalnya lebaran kan sepi nggih Mbah di Ngaduman, enggak ada yang merayakan. Terus gimana? Lebaran. Jadi ketika lebaran Mbah Parsini turun ke dusun-dusun di bawahnya untuk merayakan lebaran ngaten nggih Mbah. Terus kalau Natalan merayakan mboten Mbah? Nggih lah, dewe kok Bu. Soalnya serumah Kristen semua gitu ya Mbah ya. Tapi kan gak ikut ke gereja kan Mbah? Mboten. Blas mboten ate to Mbah? Urusane. Meskipun Mbah Partini seluruh keluarganya Kristen,
meskipun dia hanya seorang diri Islam di Dusun Ngaduman, tapi Mbah Partini tidak pernah ikut ke gereja nggih Mbak? Nggih, Tetep mboten, nggih, Mbak. alhamdulillah. Rasanya senang sekali Mbah Partini tetap istiqomah dalam iman Islam meskipun Amin. hanya seorang diri Mbah. Soalnya kalau di daerah lain itu kayaknya nggak ada desa seperti Ngaduman nggih, apalagi di Pulau Jawa. Kalau Pulau Jawa ini kan mayoritas Muslim sehingga Nggih. banyak yang nggak tahu ternyata ada dusun-dusun di lereng Merbabu yang betul-betul minoritas Muslim, bahkan Muslimnya hanya satu orang, yaitu Mbah Partini. Nggih. Kita doakan semoga Mbah Partini istiqomah selalu dalam iman Islam nggih Mbah, dan Amin, semoga Bu. Amin, Mang dipermudah untuk menggapai husnul khotimah, Nggih. dimudahkan mengaji ke masjid sini berarti nggih Mbah Nggih, ngaji nggih, nggih. toh. Nah, Nggih. kalau ngaji itu diantar siapa malam-malam misalnya Apa nggih sholat ambak tarawih? nggih kendel kula kok. Jalan kaki. Nek tarawih niku to Bu, Nggih. anake cilik-cilik. Nggih. Le mlaku ki ndangan ngono nek petengang. Oh ya Allah. Petengang le mlaku ndangan sampe ono medeni. Lah medeni napa? Nang Mbak? mboten enten kok. Nggih. Mboten enten. Jadi Le mlaku ndangake le petengang itu Nggih, mboten nggih. beto senter kok teko mlaku mawon. Lah Pak Jamal niku gasik men Mbah. Nggih aku. Nggih Pak. para pemirsa sahabat ngaji cerdas, Mbah Partini ketika sholat raweh dari Dusun Ngaduman di atas turun ke bawah nggak bawa lampu ya Mbah, Nggih. dan ndangak gini karena takut kalau ada apa-apa ndangak itu melihat ke atas gitu ya Mbah. Nggih. Nek mboten kesandung kok Bu kersane ngalah. Oh ngaten nggih, alhamdulillah mugi-mugi tetap rajin ngaji nggih Mbah nggih, tetap Amin Bu. tetap dimudahkan untuk ke masjid, untuk bertemu dengan saudara-saudara seiman. Nggih, Soalnya kalau nggak bertemu saudara seiman tuh rasanya kayak sendirian gitu ya Mbak. Jenengan kerasa sendirian nggak sih di Ngaduman karena hanya satu orang Muslim? Aja nututi batire mriki ta. Oh, Iya. nggih. Matur nuwun Mbah Partini, Mbah Parsini Nek atas sok patah-jatan niku to Bu. Napa? Kula nggih mangkat terus. Oh, Ting pundi-pundi kula mangkat. sing nganter sinten? Dek nganu golek kancane kene. Jadi Mboten banter to teko mlaku. Oh berarti ketika ada pengajian di dusun di Nggih. bawah, Mbak Nggih. Parsini turun ke Ngelelo sini, terus ikut temen-temennya Nggih. naik mobil atau naik motor ngaji ke Nggih. bawah ngaten nggih, Mbak. Nggih. Masya Allah, kami semua Nggih paringi sehat mendoakan Bu. semoga Mbak Parsini sehat, Amin. tetap dalam iman Islam, istiqomah Bu. selalu hingga akhir hayat. Amin. Amin. Matur nuwun atas waktunya Mbah Parsini. Assalamualaikum Mbah Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mbah, sehat? Alhamdulillah. Sedang masuk angin ya Mbah ya? Nah, ya baru masuk angin. Memang cuacanya hari ini bediding ya Mbah nggih, bediding apa kalau malam kalau pagi itu dinginnya Masya Allah 5 dan hari itu nggih, dingin sekali. kabut tebalnya juga selalu ada nggih Mbah nggih. Sahabat ngaji cerdas yang dimuliakan oleh Allah, saya sedang bersama Mbah Kiai Jamal. Beliau adalah Imam Masjid As-Sur sekaligus tokoh kiai, tokoh yang dituakan oleh masyarakat Ngelelo. Mbah Jamal, Ya. kami itu penasaran Mbah dengan Dusun Ngelelo. Dusun Ngelelo kan pas di bawah Ngaduman, padahal Ngaduman dan Gedong itu 100% Kristen ngaten nggih Mbah. Dan di Ngelelo ini kan 40%-nya sudah Islam ngaten nggih Mbah. Itu dulu awal mulanya warga di sini memang yang 40% itu asli Islam atau mu'alaf atau bagaimana Mbah? Monggo diceritakan. Dulunya waktu saya kecil, Nggih. itu SD ya kira-kira SD lah. Nggih. Ini belum ada musola, apalagi musola orang sholat aja belum ada. Tapi sudah ada orang Islam Mbah. Tapi ya KTP itu. Nggih. KTP belum ada orang yang menjalankan ibadah sholat, hanya satu Pak Mujaib Nggih. itu aja. Tapi saya ingat setelah saya selesai sekolah, sedikit demi sedikit itu kok kelihatan ada orang yang menjalankan sholat. Nggih. Nah waktu bapak saya masih muda, itu sholatnya itu di Tawang kalau Jumat. Oh ngaten. Kalau Jumat di Tawang, terus setelah itu ya
menjalankan sholat cuma Jumatan. Nggih. Nah, terus mulai mulai ada musola. Ya kalau dulu orang ngatain itu ya masjid, nggak tahu musola. Taunya itu langgar sama masjid. Tahun berapa kira-kira ya? Kira-kira ya 70-an. 77 atau mendekati 80 itu baru bikin masjid kayu. Bikin masjid kayu, terus pagernya itu dari dari bambu itu loh, dari bambu. Terus masjid ini sama gereja duluan mana? Bahkan ini tadi masjid sama gereja sebelahan. Itu katanya itu loh, terus gereja itu. Kan sebelahan pas banget. Itu sama masjid ini. Ya saya kurang tahu, Tapi kayaknya ya duluan gereja. Duluan gereja, berarti duluan Kristen daripada Islam mungkin ya Mbah, atau gimana? Dulu gereja itu gerejanya berdiri, saya ingat ya udah pakai tembok itu loh. Udah bagus ya Mbah. Udah bagus, tapi kalau masjidnya itu masih kayu. Cagaknya itu kayu, terus pagernya itu masjid. Kok masjid pagernya bambu, dari bambu. Nah itu saya ingat kalau musim musim kepitu, kalau sini itu ketujuh itu musim bulan-bulan bulan-bulan bonek pitu mbok. Ayo itu kan biasa, angin besar itu kan biasa. Nah itu kan kabur. Masjidnya kabur. Pagernya. Dulu itu bukan keramik itu. Dulu itu waktu itu masjid kayu, terus pagernya bambu. Lantainya itu dikasih pohon pinus itu loh. Pohon pinus kan kandel, terus tikarnya itu dari alang-alang itu dulu waktu saya kecil. Pas jenengan kecil nuwun sewu Mbah, itu banyakan mayoritasnya muslim atau non muslim? Mayoritas Kristen. Muslim nggak ada yang ibadah, tapi kalau Kristen setahu saya udah rajin ibadah. Maju, karena dari Salatiga mungkin ya Mbah, pendetanya didatangkan. Ngablak. Kristen sini itu dari Ngablak. Tapi Kristen sini itu dulunya kan di drop dari mana-mana. Pada kebaktian di sini. Kebaktian dari Juntel, dari Ngablak, pokoknya dari luar. Gitu. Nah, tahu saya kan ya nggak ada orang Muslim. Kalau kegiatan orang Kristen itu banyak orang, tapi Islam nggak pernah ada kegiatan. Terus kalau sholat tarawih ada Mbah? Dulu nggak. Terus kalau Idul Fitri Mbah, Lebaran halal bihalal gitu ada nggak? Dulu. Waktu kecil saya nggak tahu ada Lebaran, Idul Fitri nggak. Adanya Natalan. Kalau Natalan ramai sekali ya Mbah. Natalan ramai. Terus waktu itu kan kalau tua itu kan nyewanya di Salatiga. Nggak ada daerah sini. Nah itu yang bisa nyewa itu tua itu hanya orang Kristen. Gitu. Terus Mbah banyak. Kalau udah ada tua itu berarti Natalan, rame. Pada semuanya ikut ya Mbah. Semuanya itu ikut yang Kristen di dalam gereja yang nggak Kristen dulu, bukan Muslim yang nggak Kristen itu mendengar di luar. Ikut nyanyi-nyanyi. Ikut nyanyi-nyanyi gitu Mbak. Ya enggak, cuma denger sama ngelihat toanya itu di pelanjer itu ya. Didiri sama empring bambu itu. Terus dapat hadiah berarti Mbak. Jenengan pas kecil kalau Natalan dikasih hadiah-hadiah gitu biasanya kan banyak hadiah. Kayaknya hadiah enggak. Gitu. Mungkin makanan paling gitu ya. Makanan enak zaman itu. Terus Mbah, banyak yang akhirnya masuk Islam atau malah keluar Islam Mbah? Ya alhamdulillah kalau dilihat dari ini ya yang masuk Islam itu ya cuma 1-2 kan. Tapi yang keluar
kayaknya nggak ada. Oh, alhamdulillah. Tapi kan bertambah dari zaman kecil jenengan kan katanya sedikit sekali ya, Mbah. Terus sekarang Ya bertambah alhamdulillah sekarang dapat 40% lah, 40%. 40% Muslim gitu ya, Mbah ya. Kemudian Mbah nuwun sewu, pernah mungkin ada kejadian nggak kayak dulu itu jenengan yang rame-rame dulu itu loh Mbah, yang apa itu Tahun yang pengajian terus dihadang itu ya tahun Mbah? 90. Oh, tahun Malah 90. tahun belakangan ini. Masih baru-baru aja berarti ya Mbah. Tahun Itu ceritanya 90 gimana saya Mbah? ingat betul itu Islam udah agak majulah. Orang yang menjalankan sholat itu udah banyak. Nggih. Itu tahun 90. 90 itu katanya itu kebetulan pas hari Idul Fitri. Idul Fitri yang mau sholat Idul Fitri, Id. sholat Id. Iya. Lah itu biasanya kalau di gereja itu kan jam 1 siang. Kebaktiannya. Kebaktiannya jam 1 siang. Lah pada waktu itu katanya pendetanya itu ada acara jam 1, akhirnya diajukan. Pagi. Diajukan. Lah diajukan kebetulan bersama bareng-bareng Sholat Id. sholat Id pagi. Nggih. Kok pagi banget gitu loh. Nggih. Nah itu masjid sama gereja bareng. Nah, akhirnya geger. Padahal Muslimnya itu cuman berapa? Sedikit. Cuman berapa orang muda-pemudanya, yang muda itu loh. Nggih. Tapi kok yo begitu berani kan? Berani. Nah, itu setelah sholat Id, itu apa? Mercon itu loh. Oh, nyalain mercon. Nyalain mercon di sini akhirnya geger. Gegernya kenapa Mbah? Ya gegernya itu orang sini juga merasa terganggu kan. Yang non Muslim. Orang Muslim merasa terganggu biasanya jam 1. Nggih. Kok diajukan kok bareng-bareng Nggih. sama sholat Id. Lah mungkin situ juga terganggu karena ada yang nyalain mercon gitu loh. Terus akhirnya? Lah akhirnya ya setelah ribut. Nah pemuda, ya bukan pemuda ya pokoknya yang muda lah. Nah itu apa silaturahim ke dusun desa, bawah. kampung-kampung itu kan cerita kejadian. Ketok tular gitu ya. Lah akhirnya kan malamnya takbir lagi, orang bawah ke sini semua. Yang Muslim. Terus? Saudara-saudara Muslim yang bawa batu, lawang itu ke sini takbir di sini. Jadi pada tahun 90 itu takbir 2 kali, malam sholat Id, malam Lebaran sama tanggal 2-nya. 2 Syawal. Nah, tanggal 2 takbir sini ramai pakai bawa lampu dari bawah itu. Tapi berakhir damai ya Mbah, nggak ada apa-apa ya. Ya alhamdulillah. Diselesaikan secara kekeluargaan. Ya selesai sendiri lah, dijamin selesai sendiri. Lega ya Mbah ya, nggak jadi gesekan gitu. Ini mungkin waktu itu kan penguasa dari Kadus Kristen RT, semua. RW semua Kristen. Tapi ya orang-orang tua Muslim kan ya banyak yang berpengaruh di kampung ini. Termasuk Mbah Kiai Jamal, ngeten nggih Mbah. Itu kok didiami ya selesai sendiri. Nggih. Mbah, ini kok bisa sih ceritanya masjid sama gereja sebelahan itu gimana? Kayaknya hanya di sini loh Mbah. Dulu yang kan gerejanya kan sebelahan. memang sudah ada. Nggih. Masjid orang Muslim itu dulu waktu ibadah itu pindah. Numpang di tempat kakak saya itu. Dusun apa Mbak? Ayo di sini. Oh, Ngelelo juga. Cuman rumahnya itu berapa itu hampir ngademan. Enggak, ini kok masih di sini. Kan belum ada tempat. Gitu loh. Nah, terus yang ngasih tempat cuman ayah saya tuh. Di tempat saya aja tak wakafi pekarangan gitu kan. Nah dulu kan cuman bapak ngasih itu cuman
7 meter. Oh, kecil 7 ya, Mbah. meter. Kecil. Nggih. Cuman dari sini sampai pintu itu kok kecil. Lah rumah saya dulu kan di sini. Nggih. Sini. Akhirnya sini. Terus alhamdulillah tambah jamaahnya. Nggih. Terus Bapak mengikhlaskan pekarangan ya seperti ini. Nggih, alhamdulillah. Terus rumah saya itu pindah ke belakang, pol habis. Nggih. Nah, gitu loh. Nah, alhamdulillah. Tapi ya, saya itu kan gini ya, Bapak itu mau makamkan tanah ini kan ya rembukan sama keluarga. Semua ikhlas kok. Semua ikhlas, alhamdulillah. Langsung diwakafkan, disertifikatkan. Masalahnya saya itu ya nantinya itu tuh anak-anak turun saya itu nanti kan kalau nggak di sertifikat kan siapa tahu sih orang namanya orang kan. Betul namanya orang. Kalau udah disertifikat kan udah kuat kan. Kuat. Mbah, meskipun bersebelahan tapi selama ini rukun dan damai ya, alhamdulillah, gitu, Mbah. Alhamdulillah damai. Terus misalnya sini lagi tarawih, lebaran gitu, terus pas masjid gerejanya mungkin pas kebaktian itu saling pengertian gitu, Sekarang Mbah. alhamdulillah. Sudah tidak terulang lagi kejadian yang dulu Nah, sekarang kan dulu itu Kristennya kan cuma situ gerejanya, masjid cuma berdua. Lah sekarang kan enggak. Nah Kristennya kan pecah, jadi 3 sekarang. Gerejanya 3 berarti, Mbah? Gerejanya yang di sini ada 2. Jadi ada Kristen Pantikusta, terus yang satu Kristen Bethel, terus yang satu Kristen itu Yahweh, yang semi Yahudi itu. Salib Yahudi. Ada semi Yahudi juga ya, Mbak, di sini. Memang Kristen yang satu itu nggak percaya sama Yesus. Jadi nggak cocok sama sekali. Nggak percaya sama Yesus. Nah orang situ ya menyalahkan orang situ. Yesus itu bukan Tuhan, Tuhannya itu Yahweh. Nah sekarang kan pecah. 60% itu bagi 3. Kalau Islam 40% bersatu. Tapi kan menang kokoh. Masya Allah. Nah, yang di sini itu cuma sekarang berapa? Sedikit ya, Mbah ya. Jadi kalau mau ya mungkin ya kalau mau seperti dulu ya mungkin sudah diperhitungkan kekuatannya. Mbah, kalau ada masalah, misalkan kalau ada masalah Islam sama Kristen sama Kristen yang 2 itu kan ikut sini. Ngaten nggih, Mbah. Mbah, ini kan masjidnya mewah sekali nggih, Mbah. Masya Allah, kayaknya masjid paling bagus ini ya di area sini. Mungkin. Salah 3 ke masjid kampung, salah 3 ke atas di itu masjid, paling. Ini ramai kegiatan ya, Mbah? Ada kegiatan apa saja di masjid ini? Kegiatan itu banyak sekali. Apa saja, Mbah? Nah kemarin waktu Idul Kurban itu kan ada kurban dari itu yang Mas Saimin itu yang ada yang dari Al-Aqsa Mualaf Madrasah itu Semarang itu, dan ada yang dari Duafa. Dompet Duafa Republika. Itu juga ada yang dari Pertamina. Masya Allah, dari Pertamina, Mbak. Ya itu yang dari itu loh. Badan dakwah Pertamina. Pribadinya pribadi. Ya, tapi orangnya di Pertamina. Kerja di Pertamina begitu ya, Mbak. Terus kalau kan sapinya banyak pas kemarin. Sapinya 1. Gitu. Itu pas hari Idul Adha. Terus yang tanggal 2 kan yang dari Dompet Duafa dari Semarang itu. Terus dibagi ke seluruh warga Muslim Kristen atau hanya yang Muslim aja? Ya, utamanya ya kalau hukum korban kan Muslim. harus dikasih sama Muslim. Betul. Terus? Tapi kan ya
namanya orang banyak. Nggih. Kasihan yang enggak, ini hukum Islam dulu yang dilaksanakan. Kasihan yang kurban kalau kita kasihan sama tetangga, tapi harus kasihan sama yang kurban. Nah kalau daging kok dikasihkan sama orang lain, itu kan hukumnya kan sodako kan. Betul. Jadi sodako, enggak kurban. Nah gini, jadi kurban tetap dikasih sama orang muslim. Karena apa, kurban itu adalah keperluan orang muslim. Lah orang yang lain muslim, kurban aja nggak percaya kok dikasih, kan nggak boleh kan? Sama aturan Islam nggak percaya kok. Nah, itu dikasih sama orang Islam. Lah orang Islam kalau udah dikasih sama panitia, itu soal kamu dikasihkan sama saudara kamu yang non muslim. Mbak. Gitu loh. Terus pengajian selain yang internal di Dusun Ngelelo, jenengan kayaknya juga aktif di apa itu Mbah yang Magelang, yang kalau acara pengajian rame sekali di sini, apa itu Mbah namanya pengajian itu apa? Akhirusana itu. Akhirusana. Dari dusun-dusun bawah pada naik ke sini gitu ya Mbah? Ya, nah itu kalau pengajian ini setiap bulan ada. Dari saudara-saudara, dari pokoknya ada. Alhamdulillah sekarang banyak yang peduli sama masjid. Dan adzannya 5 waktu nggih Mbah di sini. Kumandang azannya dikumandangkan 5 waktu. Alhamdulillah 5 jadi azan tertinggi di lereng Merbabu gitu ya Mbah. Masya Allah. Itu alhamdulillah. Waktu pandemi masjid-masjid yang lain itu apa ya, sepi. Bulan puasa sepi kan. Bulan puasa kan sepi, nggak berani taraweh. Masjid kan selama berapa hari kan dikosongkan itu Jumatan. Tapi kalau sini alhamdulillah itu nggak pada mikirin pandemik, nggak pada mikirin apa itu loh, apa namanya pandemik, corona Pak. Jadi azan tetap harus tetap. Nah akhirnya tahu kalau sini kan di paling atas, dari bawah kan pada ke sini banyak apa terdengar jelas. Nah akhirnya bawah itu ngikuti semua. Ngikuti semua. Tapi kalau Jumat lah sini itu yang aktif satu kali pun belum pernah corona. Tapi ya alhamdulillah selamat. Mungkin virusnya nggak takut naik kedinginan toh. Takut naik kedinginan. Mbah. Alhamdulillah. Masya Allah, bahagia sekali rasanya kami bisa mengunjungi Masjid Asur ini, masjid tertinggi di lereng Merbabu, kumandang azannya mengudara hingga ke dusun-dusun bawah dengan lantang jelas gitu ya Mbah. Dan semoga Mbah Jamal sehat selalu, panjang umur, agar bisa membimbing warga Dusun Ngelelo agar Masjid Asur tetap banyak kegiatannya dan agar syiar Islam tetap terjaga. Kami matur nuwun sangat Mbak atas waktunya. Semoga jalinan ukhuwah, jalinan silaturahim antara Mu'alaf Center Kabupaten Semarang dengan warga Muslim Dusun Ngelelo tetap terjaga. Amin. Mekaten Mbak. Yang namanya satu iman dimanapun tetap bersaudara. Bukan hanya saudara di dunia, tapi saudara di dunia sampai akhirat. Ya kita saya sebagai orang sini itu bangga sekali kok. Di sini nggak banyak saudara, tapi di luar banyak saudara. Maka saya bilang sama Pak Parsi, tenang aja. Banyak saudara. Tenang aja, daripada susah besok di akhirat, susah sekarang nggak ada temannya nggak apa-apa. Tapi temannya masih banyak. Mbok Parsi. Kalau Mbok Parsi nggak kuat imannya, ya nggak akan dikenal oleh saudara-saudara dari sana-sana. Kenalnya cuman itu. Nah, Mbak Parsi di Ngaduman sendirian, tapi kan malah sekarang orang sana-sana sama pada cinta sama Mbak Parsi. Betul itu sekali. Itu kan ya Allah, itu tenang, nggak usah takut, nggak usah
timbang pokoknya nggak usah ragu lah. Nggih, Tetap nggih. Masya Allah. tegakkan iman. Iman Islam. Justru besok itu Mbah Parsi paling dulu masuk surga, Mbah. Amin, amin. Nggih. Jarang sendirian kok kuat. Betul, gitu loh. nggih. Jarang sendirian ya. Doakan aja mudah-mudahan Mbah Parsi Istiqomah. istiqomah, tetap iman Islam. Amin. Mudah-mudahan belakang-belakangnya itu Anak cucunya ada yang mengikuti jejaknya. kampung situ dapat hidayah. Amin, Kita amin, amin, doakan. ya Allah. Bisanya bantu cuman doa. Nggih, Mbah. Nggih, mekaten nggih, Mbah. Nggih, nggih. Matur nuwun sangat atas waktunya untuk bisa berbincang-bincang dengan kami. Sahabat Ngaji Cerdas yang dimuliakan oleh Allah, demikian bincang-bincang dengan Mbah Kiai Jamal dari Dusun Ngelelo yang merupakan imam masjid sekaligus Pak Kiai sekaligus tokoh masyarakat, juga bincang-bincang dengan Mbah Parsini, satu-satunya warga muslim di Dusun Ngaduman. Masya Allah, di usia senjanya beliau tetap teguh dalam iman Islam meskipun hanya seorang diri. Semoga Mbah Parsi, Mbah Jamal tetap dalam lindungan Allah, Amin, tetap amin. dalam kasih sayang Allah, dilimpahi keberkahan. Dan seperti tadi Mbah Jamal ngendikan, yang dikatakan Mbah Jamal bahwa meskipun Mbah Parsi minoritas, meskipun warga Dusun Ngelelo juga minoritas, tapi banyak saudaranya di tempat lain bahkan pada mengunjungi ke sini. Mekaten nggih Mbah Jamal, semoga perjalanan hidup Mbah Jamal, Mbah Parsi bisa menginspirasi kita semua bahwa namanya hidayah iman itu mahal harganya. Apapun kondisi kita, bahkan meskipun hanya seorang diri, maka tetaplah pegang teguh hidayah iman Islam itu sekuat-kuatnya hingga ajal menjelang. Demikian liputan dari lereng Gunung Merbabu dari ketinggian 1800 mdpl dari Masjid As-Sur, masjid tertinggi di lereng Merbabu, kami menyampaikan. Matur nuwun, jazakumullah khairan kasir atas support, atas perhatian saudara-saudara semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaji Cerdas yang dimuliakan oleh Allah, perkenalkan saya Widi Astuti dari Mu'alaf Center Kabupaten Semarang. Saat ini saya sedang berada di sebuah majelis taklim seperti yang bisa kita lihat bersama. Majelis taklim di sebuah dusun di lereng Merbabu, yaitu di dusun-dusun minoritas muslim. Kami dari Mu'alaf Center Kabupaten Semarang rutin memberikan kajian sebulan sekali untuk warga yang berada di dusun minoritas muslim. Ada 3 dusun yang tergabung dalam kajian ini, yaitu Dusun Diwak, Dusun Kali Tengah, dan Dusun Puyang. Dan saat ini saya sedang berada di Dusun Diwak, tepatnya di rumah Mbah Sapar. Di Dusun Diwak hanya ada 3 orang muslim ya. Jadi yang asli muslim hanyalah 1 kakak, yaitu kakaknya Mbah Sapar dan Mbah Karti ya. Mereka berdua ini yang murni Islam. Kemudian ada lagi warga muslim tapi campuran, yaitu Mas Puan, keluarganya masih Kristen, dan Mbah siapa satunya? Mbah Pak Tukimin itu juga keluarganya masih Kristen, sehingga yang murni muslim hanya keluarga Mbah Sapar. Nah, saya tertarik sekali dengan Mbah Sapar, Masya Allah sudah sepuh tapi tetap istiqomah nggih Mbah, walaupun berada di desa minoritas tapi tetap istiqomah, tetap istilahnya tetap mengaji, bahkan harus ke desa lain kalau mau mengaji nggih Mbah nggih. Kadang itu sampai ke Magelang nggih Mbah. Oh ya, sahabat muslim yang saya hormati,
Lereng Merbabu ini berada di wilayah Kabupaten Semarang, tepatnya di Kecamatan Getasan. Dan di Kecamatan Getasan ini memang ada beberapa dusun yang muslimnya minoritas, dan yang paling minoritas salah satunya adalah di Diwak atau di Mbah Sapar ini. Mari kita berbincang-bincang dengan Mbah Sapar untuk mengetahui lebih lanjut tentang saudara-saudara kita yang ada di dusun Diwak. Mbah Sapar usianya berapa nggih? Kurang lebih 70 70 nggih. Mbah Sapar di sini dari lahir atau pendatang, Mbah? pendatang. Saya lahirnya dari dusun Batur Wetan. Oh, kalau Mbah Karti yang asli sini nggih, Mbah nggih? Di sini. Nggih, setelah Di menikah sini, Mbah Mbak. Sapar tinggal di sini. Kalau keluarganya Mbah Karti dulu asli muslim semua nggih, Mbah? Semua. Kalau dulu kan jenengan kelahiran sini, berarti paham betul nggih sejarahnya. Dulu memang dusun ini murni seperti ini, maksudnya mayoritas non muslim atau pernah mayoritas muslim, Mbah? Dulu-dulunya pas jenengan kecil. Pas kula kecil nggih pengajian napa Bu? Oh, banyak muslimnya dulu Iya. pas jenengan Muslim kecil. semua. Nggih cok pun sembayang Nggak nggih ada rumah-rumah Nasrani, nggak ada kemarin. kemarin. Nasrani. Mbah Sapar nggih ngalami pas dulu di sini masih banyak muslimnya. Tahu. Terus jadi Awalnya itu ada kumpulan apa di kelurahan di kelompok lah, baru ada agama Nasrani gitu. tahun berapa itu, Mbah? Ya, Mulai pada pindah agama. kurang lebih baru Gestapo nih. Oh, bar Gestapo G30 Berarti SPKI nggih. 30. Berarti kan Gestapo itu kan tahun 1965 nggih. Berarti Ya, pindahnya 65. setelah 65 sekitar tahun 70-an lah ya, Mbak ya. Ya, 65 sampai 70 gitu nggih. Dan sejak itu banyak warga yang berpindah, tapi alhamdulillah keluarganya Mbak Karti tetap istiqomah nggih, Mbak nggih. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Dan sampai saat ini Amin. hanya keluarga Mbak Karti Kasih, seorang Mbak. yang murni Islam, Masya Allah. Alhamdulillah. Mbak, apa sih suka dukanya tinggal di dusun minoritas Muslim? Maksudnya mungkin apakah jenengan pernah sedih atau pernah ada rasa nggak nyaman, nggak enak karena Muslim sendirian atau gimana, Mbak? Lo biasa. Nah, kemarin itu ada yang berdua Muslim di dusun Dewa itu, ya ada pahit, ada lintangan sing ndak nganu baik, lintangan apapun saya sandang itu Allah ngasih saya berdua. Itu saya belum punya anak, sampai punya anak, punya cucu, lintasan itu ya alhamdulillah sampai nganu tahun ini saya merasa gembira, merasa tenang. Beda yang tahun kemarin alami jematan hujan, kepanasan, yang nopo apapun yang kula sandang alami kesusahan masing-masing Allah tasih berkahi. Saya ngasih apapun suami dan anak cucu ya alhamdulillah oleh pihak Allah utawa lintasan sama teman-teman isah bertemu dengan Bapak Ustadz nganu Saimin. Nah, kali teman-teman itu saya gembira nganu semua oleh hari ini sampai besok. Terima kasih. Oke, sami-sami Mbak Sapar. Mbak Sapar, apakah pernah ada keinginan atau mungkin pernah ada ajakan untuk berpindah agama begitu, Mbak? Ada. Kemarin ada yang sekarang sudah pulang dari alam semesta lah. Itu ya ndak ada, belum nganu pulang. Kemarin itu ada apapun lintasan masing-masing yang kula nganu alami itu ada. Nah, tahun ini semua kula rasa gembira itu ndak ada apapun lintasan sing nganu
masing-masing. Nggih. Terima kasih. Mbak Sapar, dulu saya pernah ingat katanya Mbak Sapar pernah ditawari pindah agama terus mau dikasih apa begitu ya Mbah dulu ya. Tapi Iya, Mbak Sapar nggak mau ya. Betul. Dulu pernah ditawari apa Mbah? Ada mau pindah agama? Dikasih sepeda motor buat dari gereja. Saya Terus? enggak mau. Oh. Enggak mau. Nah, saya bilang ada yang ngasih siapa Pak? Mbah ngasih nganu pit motor atau sepeda. Nganu cuma Allah yang belum tahu, belum tentu gitu. Alhamdulillah saya bertemu dengan Bapak Ustadz Saimin, itu bisa kesempatan bahwa bisa ngasih apapun ya. Nggih, Terima kasih Allah dumateng Bapak Ustadz Pak Saimin. Nggih. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada musola ya Mbah di depan sana ya. Iya, Dulu kan iya. nggak ada musola sama sekali, bingung Nggak kalau ada. mau sholat ya Mbah. Kalau sholat iya. Jumat itu biasanya di mana Mbah? Di tempat dusun Rejasari. Rejasari itu sebelahnya sini atau Sebelah mana? Oh sebelah ujung. bawah. Oh ngaten. Iya. Terus itu ya Mbah, jenengan masih rajin ngaji di Magelang Mbah Kiai siapa itu? Masih nganu Nganu. Romo nganu Kiai siapa itu saya lupa namanya. Mukti. Kiai Oh, Mukti. masih rajin ngaji ke sana, Mbak. Masih. Setiap hari apa? Hari Hari Minggu. Boncengan kali Mbak Karti. Nggih. Kuat, Mbak? Ya, bisa. Wah, Masya Allah, sehat banget Mbak Alhamdulillah. Sapar motoran Masih sampai jauh. Magelang. Ya. Nggih. Terus Mbak Sapar, kalau misalnya Lebaran, nggih, kan di sini kan minoritas Muslim, itu berarti sepi sekali, Mbak? Atau Iya. pas apa itu sholat raweh gitu? Dari dusun kampung lain. Oh, jenengan sholat raweh ke Kampung lain. Kerangkeng. Iya. Terus kalau Lebaran juga. Terus kalau di desa lain, kalau Lebaran kan anjang sana silaturahim Iya. ke rumah-rumah. Lah nek jenengan pripun di sini? Di sini datangi Tunggal-tunggal. Oh, kampung lain-lain, pada orang kesini. Muslim di nganu pergi ke sini. Terus kalau Natalan di sini kan hampir seluruhnya Kristen. Natalan Jenengan semua gimana? dari pergi ke gereja. Saya ndak ada nganu tamu, ada sedikit cuma nganu orang Muslim ya, orang yang Nasrani ndak ada nganu datang ke sini. Oh, berarti hari Natalan. Nek Natalan jenengan kan nggak menyiapkan jajanan kayak gini Nggak ya. ada apa-apa. Kalau Lebaran aja nyiapke Nggih. suguhan Ya, ndak camilan ada. ngaten nggih, Mbah. Nggih. Oke, ada yang mau disampaikan, Mbah, buat para pemirsa sahabat ngaji cerdas? Jenengan kan Masya Allah luar biasa sekali, nggih. Hanya satu kakak Muslim, bayangkan sahabat ngaji cerdas. Ya ini hanya Mbah Sapar, Mbah Karti ditawarin motor biar pindah agama tapi nggak mau. Padahal Mbah Sapar sehari-harinya ke kebun itu ya Mbah nanam sayur ya Mbah ya. Sayur Iya. apa Mbah? Ditawani Sayur lambangnya anu. warni-warni masing-masing. Oh pernah ditawari cengkeh sama gereja buat pindah agama, tapi nggak mau ya Mbah. Masya Allah luar biasa. Masya Allah dari Mbah Sapar kita belajar banyak sekali Lintasan. pelajaran kehidupan tentang makna keimanan bahwa Mbah Sapar meskipun hanya seorang diri, hanya satu kakak Muslim di dusun Diwak ini, tapi tetap istiqomah dalam iman Islam, tak pernah tergoyahkan meskipun ditawari harta benda, nggih Mbah, tapi Iya. tetap tidak mau berpindah agama. Dan Mbah Sapar ini istilahnya termasuk pemberani ya Mbah ya, pernah hampir ini ya Mbak, pernah didatangin sama tokoh agama suruh nggak boleh ada pengajian Sudah gitu ya Mbak tahu, ya, ya. tapi Oh. tetap ada pengajian. Ini di rumahnya Mbak Sapar tetap ada Wong Mbah pengajian. Sapar Masya punya Allah. kambing 7 di rekayasa dusun sini. Nggih. Tahu neng Mbah Sapar ndak apa-apa, ikhlas itu bukan punya Mbah Sapar, punya Allah. Nggih. Allah Mbah Sapar dikasih bisa lebih Nggih. kambing 7 di merasakan digembarkan orang kampung desa Diwak sini tahu saya ndak apa-apa, ikhlas Allah yang kembalikan Nggih. dikasih Mbah Sapar itu, saya ndak apa-apa. Kambingnya diminta gitu apa gimana maksudnya Mbak? Diminta dijual pesan
dijual, Peksan. dipaksa dijual, Iya. kambingnya jenengan. Iya. Lah itu padahal kambing pribadi. Lah kok disuruh Teman dijual? punya saya sendiri sak omah atau sak kampung, sak suami kali sak anak niku lah itu ada hal yang Dan masalah. ndak Oh. enak kalau di dusun Dewa itu ada yang sengit, ada yang mendombani bisa keluar dari Islam dalam apapun Mbak Sapar ndak Oh, mau. Masya Allah, Mbak Sapar luar biasa. Nggih, Mbak Sapar, Masya Allah, kami bangga sekali bisa bertemu Mbak Sapar yang memberikan contoh bagi kami makna tentang memegang teguh iman Islam di dusun minoritas. Kami yang tidak kulino, tidak terbiasa hidup di dusun minoritas, mungkin tidak akan sekuat Mbak Sapar. Mbak Sapar ini luar biasa sekali, tetap pemberani, tetap mengadakan kajian, pasti rasanya tidak nyaman gitu, tapi tetap di sini rutin ada pengajian bahkan dari dusun-dusun lain. Assalamualaikum Pak Suroso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi nggih dengan Iya. Pak Suroso dalam kondisi sehat nggih Pak. Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Suroso, ini kami berbahagia dan bangga bertemu dengan warga Dusun Puyang yang kesemuanya adalah saudara jenengan Iya, ya, Pak iya, Suroso. iya. Sahabat Muslim yang kami banggakan, perlu kami informasikan bahwa di Dusun Puyang, dusunnya Pak Suroso ini terdapat 5 kakak Islam nggih Pak nggih? 5 kakak ya. 5 kakak Islam dan kesemuanya masih bersaudara kakak adik nggih. Iya. Satu yang pendatang atau masih saudara juga? Itu sebenarnya semua itu pendatang. Oh Ya, nggih. semua pendatang. Kalau Tapi yang masih putranya Mbah Panut kan? yang putra dari bapak itu Suwargi itu cuma saya sama adik saya itu Budi itu. Oh, Itu cuma masih di itu. pendatang ya? Kalau yang semuanya ini pendatang. Oh, Ya, gitu. karena menikah dengan warga Puyang Ya, nggih? ya, ya. Nggih. Saya ceritakan dulu nggih. Sahabat Muslim, maaf sahabat ngaji cerdas yang kami banggakan. Dusun Puyang adalah sebuah dusun di lereng Merbabu yang di sana tadinya hanya terdapat satu kakak Islam ya, Ya. yaitu almarhum Mbah Panut atau bapaknya Pak Suroso. Mbah Panut ini dulu aktivis Banser nggih, pas zaman mudanya, Masya Allah saya pernah ketemu langsung dengan Mbah Panut saat itu, saat beliau masih hidup, saat ini sudah dipanggil oleh Allah. Dan Mbah Panut itu orangnya semangat. Waktu itu bercerita beliau ketika di dusunnya seluruh warganya berpindah agama, Mbah Panut seorang yang tidak berpindah meskipun saat itu ada tekanan, tapi Mbah Panut pemberani dan tetap teguh dalam iman Islam. Kemudian putra-putranya Mbah Panut inilah yang saat ini menjadi pemeluk agama Islam di Dusun Puyang, ditambah juga para pendatang, totalnya ada 5 kakak. Pak Suroso, jenengan di Dusun Puyang itu bagaimana rasanya, suka dukanya tinggal di sana? Jenengan kan lahir di sana, besar di sana, dan mayoritas non Muslim. Pasti mungkin rasanya kurang nyaman atau bagaimana Pak? Monggo bisa Ya, diceritakan. sebenarnya saya itu bukan kelahiran asli di Puyang, itu bukan. Oh, Itu saya kelahiran di Madu Batur, wilayah Oke. Batur itu. Terus pindah domisili. Itu kalau yang dari Puyang itu kan mama saya. oh Terus istrinya bapak Mbak itu, Panut. ya, bapak itu Suwargi bapak itu dari Batur. Oh, Batur. Terus pindah domisili di Puyang. Oke. Nah, itu. Tapi sebenarnya menurut saya Oke. suka dukanya itu tetap ada. Nggih. Cuma saya itu kadang-kadang juga gini, kenapa saya kok hidup di lingkungan Nasrani, mayoritas Nasrani seperti ini. Satu misal saya itu bisa hidup di di lingkungan Muslim yang mayoritas gitu, mungkin saya juga pintar Nyaman. ngaji, Nggih. mungkin apa itu. Jadi itu cuma satu keluhan. Tapi saya juga berusaha, walaupun saya itu hidup di lingkungan minoritas, tapi saya juga berusaha untuk baca-baca Quran. Mungkin saya sampai saya itu ngaji sama ustadz itu
Sakur. Oh, Ustadz Sakur kali Ya, aja. ya, itu ngaji Qurannya sama itu. Ustadz Sakur ngisi rutin di masjid musola Puyang atau gimana, Pak Suroso? Ya kadang-kadang itu kalau Ustadz Sakur itu kadang-kadang, kalau yang rutin setiap minggu sore itu Nggih. Ustadz Usaimin. Oh, Itu yang Masya dari Pom- Allah. Dari dulu ya, itu Pak, rutin ya? itu dari dulu. Dari awal tahun 2016, jadi awal mau bangun musola itu. Nggih. Itu memang yang melindungi, mendidik atau apa itu Ustadz Usaimin itu nggih. juga membantu Masya gitu. Allah. Nah. Berarti sekarang jenengan udah hafal doa sholat nggih? Tadinya Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Doa sholat. Pas kecil ngaji nggak, Pak? Kan minoritas muslim gitu. Ya, waktu itu sekitar tahun 7 bulan saya itu belum kenal itu agama itu apa, itu belum Nggih. kenal. Tapi setelah saya itu mau apa muslim, itu mau sunat apa di Kitan. gitu. Nggih. Setelah itu baru saya itu pengen ngaji. Nggih. gitu. Tapi ngaji saya dulu belum ada Ustadz Usaimin. Itu Nggih. sama kiai saya itu Pak Abdul Mualim. Oh, datang ke Puyang gitu? Iya, Pak waktu Kiainya? itu datang ke Oh, Puyang. alhamdulillah. Berarti nggih, apa istilahnya Pak Panut, Mbah Panut yang mengundang temennya untuk pulang ngaji Bukan atau Bapak gimana? itu. Sebenarnya saya dulu itu cuma kepengen guru ngaji saya itu kan pinter silat itu. Oh. Nah, waktu itu saya kepengen silatnya itu. Oh gitu. Tapi dengan penarik satu tuh. syarat, kamu harus ngaji dulu. Oh, Masya Nah, Allah, terus setiap pinter. malam, kalau tidak salah malam Kamis, malam Senin, saya disuruh ngaji tempatnya guru saya itu. Tapi saya Oke. tidak mau. Kalau memang kamu itu bisa ngajarin ngaji, datang ke tempat saya. Oh ya, besok malam Senin saya datang ke tempat Mbah Panut, bilang Mbah Panut saya mau ngajari ngaji, Oke. bilang gitu ya. Ya, saya bilang gitu. Nanti kamu bisa itu persiapan papan tulis sama itu kapur tulis. Oke. Saya bilang gini, Mang saya dulu dugal, ya maaf ya dulu. Nggih, masa muda nggih. Masa kecil itu masih kecil. Enggak mau, kalau mau ngajari ngaji ya bawa itu papan tulis sama kapur. Jadi guru saya ngaji itu bawa itu papan tulis sama kapur. Nggih. Nah, pas itu habis sholat maghrib saya diajarin ngaji itu dari huruf Arab itu dari alif sampai iya. Jadi satu malam itu sampai huruf sambung, sampai ini ada mat-mat Nggih. itu, sampai itu. Kemarin besoknya lagi udah pakai ini, saya dikasih Quran, suruh baca Quran gitu. nggih, nggih. Waktu itu. Ya gitu. Pak Suroso, Ya. pernah nggak ada keinginan atau mungkin ada ajakan untuk pindah agama? Kalau keinginan Nggak itu ada dong, nggak ya. ada. Iya. Itu masalahnya saya itu udah Yakin? Islam dari lahir. Jadi saya nggak mau Betul. untuk pindah dari agama. Tapi kalau ajakan untuk sementara ini dari saya sampai adik-adik saya itu kayaknya nggak ada yang ngajak untuk pindah agama, Oh, nggak ada. Masya Allah. Tapi kalau waktu mama saya masih juga bapak itu ada, itu malah pendito. Oh, pendeta, Pendeta yang ngajak datang ke rumah, ngajak Mbah rumah Panut bapak itu. untuk Iya. pindah agama. Tapi Ditawari apa? Waktu itu mau ya maksudnya Islam itu gini yang bagus itu agama Kristen, makanya saya ada pindah ke agama Kristen. Nanti mau misalnya rumahnya kayak ini nanti Mau bisa dibangun. dibangun. Oh, Kalau dibangun mau ke tanam rumah. cengkeh nanti bisa dikasih bibitnya. Oh. Itu ada sarimi, ada apa itu jam Sembako. dinding ya Iya. itu. Tapi bapak sama mama saya dulu juga enggak mau. Masalahnya Masya itu Allah. juga ya mungkin udah yakin gitu. Yakin iman Islam satu-satunya Ya, yang ya. benar gitu nggih Pak Iya, Suroso. iya, iya. Masya Allah, saya bahagia pernah bertemu Mbah Panut. Iya. Meskipun udah sepuh tapi tetap semangat, sama seperti Mbah Sapar Iya. sudah sepuh tetap semangat, tetap teguh dalam iman Islam. Semoga putra-putrinya Mbah Panut dan juga warga Dusun Puyang bisa meneladani, menelusuri jejak Mbah Panut yang tetap teguh dalam iman Islam hingga akhir hayat. Ketika Mbah Panut nggak ada itu saya sedih sekali waktu itu pas COVID nggih, Masya Yeah. Allah saya sedih, ya Allah ini Mbah Panut sudah nggak ada gitu. Tapi insya Allah beliau mendapat
pahala jariah dengan didirikannya musola Musola, di iya. halaman rumahnya Iya. nggih, saat ini tetap digunakan untuk mengaji rutin, untuk sholat, itu insya Allah menjadi amal jariahnya Mbah Panut hingga ke alam barzah, termasuk musolanya Mbah Sapar juga. Ini insya Allah akan menjadi amal jariah nggih Mbah nggih, Amin, iya. kersane buat ngaji dan juga untuk sholat. Nggih, matur nuwun Pak Suroso. Saya akan melanjutkan ke sahabat ngaji cerdas yang dimuliakan Allah. Saat ini saya bersama Mbak Ria. Dia adalah mu'alaf ya Mbak, Masya Allah. Tadinya beragama Kristen dan sampai saat ini keluarganya masih Kristen semua ya Mbak. Hanya Mbak Ria seorang yang pindah masuk Islam karena menikah dengan warga Muslim pendatang di Dusun Kali Tengah ya Mbak ya. Mbak, kalau di Dusun Kali Tengah sekarang ada berapa kakak yang Islam atau berapa orang yang Islam? Sebenarnya kalau yang berkakak Islam itu masih ada 5 kakak. Oh, masih ada 5 kakak. Ya, tapi kalau untuk diajak kayak rutinan gitu, yang mau cuman saya sama Mbak Puji. Iya, 2 kakak. Yang lainnya tidak mau dengan alasan takut dengan keluarga yang masih Nasrani. Betul. Namanya orang desa itu pastilah ewuh pakewuh ya Mbak ya. Maksudnya merasa tidak nyaman kalau berbeda dengan lingkungannya. Saya bisa memahami, dan karena lingkungannya mayoritas non Muslim maka rasanya sungkan kalau berbeda gitu. Jadi Islamnya tetap Islam, tapi ya mungkin hanya Islam KTP gitu ya Mbak. Mbak, bisa diceritakan nggak sih gimana rasanya setelah menjadi seorang Muslim? Atau faktor apa sih yang menyebabkan, oke lah karena faktor pernikahan, tapi kan pasti ada faktor lainnya juga, mungkin apa pernah dengar adzan, apa pernah dengar orang ngaji, atau pernah dengar orang sholawat atau apa, terus kok rasanya adem gitu Mbak, ada mungkin yang bisa diceritakan? Dari keluarga ibu saya, dulunya kan ibu saya kan seorang Muslim, karena menikah dengan ayah saya jadi ikut di Kali Tengah, jadi ikut Nasrani. Jadi dulu saya waktu kecil itu pernah disahadatin sama Pak De saya. Pak De saya di Jogja, sekarang ya alhamdulillah sudah naik haji. Dia sangat senang karena saya akhirnya Islam, akhirnya mu'alaf gitu. Akhirnya tidak sia-sia, setiap malam saya doakan gitu. Berarti Pak D-nya yang rutin mendoakan. Masya Allah. Doa jarak jauhnya mustajab ini berarti Mbak. Pernikahan saya yang pertama itu kan suami saya itu dulu Buddha, beragama Buddha, mengikuti saya Nasrani, tapi dalam pernikahan itu saya tidak pernah merasakan yang namanya rumah tangga gitu loh. Jadi kayak gemerungsung. Kayak saya ini Nasrani, tapi saya tidak ke gereja. Jadi gitu ya Mbak. Anyep gitu loh. Kenapa waktu itu nggak mau ke gereja? Ya mungkin kayak Pak Suroso tadi dugal. Jadi suami saya yang pertama tidak bisa menuntun saya gitu. Nah, terus saya kenal dengan saya cerai dulu, terus saya kenal dengan suami saya yang kedua itu Muslim. Terus dia menjalin hubungan 2 tahun lebih, tapi saya kan masih ragu-ragu, tapi dia meyakinkan saya. Terus saya belajar sedikit demi sedikit, saya mu'alaf dulu baru saya menikah. Waktu itu syahadatnya di mana Mbak? Di KUA. KUA Getasan ya Mbak ya. Terus waktu masuk Islam ada hambatan nggak dari keluarga? Ada, banyak. Kalau keluarga ibu saya sama kakak saya tidak apa-apa. Tapi dari Muslim tapi dari keluarga yang lain ada yang bilang, "Rak popo nikah Islam, nggak apa-apa nikah Islam. Yang penting mengikuti alur desa, alur dusun. Kalau yang lain ikut berangkat ke gereja ya harus ikut ke gereja." Karena mayoritasnya tapi Kristen ya. Saya tidak mau, suami saya juga tidak mau. Terus ada lagi saya, kalau Muslim di sini itu nanti kalau meninggal gimana? Arep kepiye gitu. Terus Mbak jadi penasaran nih, kan tadi bilang kalau Muslim meninggal gimana lah, terus selama ini gimana tuh kalau ada yang Muslim meninggal di Dusun Kali Tengah? Yang pertama yang sangat disayangkan itu anaknya Pak Bro. Pak Bro itu dulunya seorang Muslim dari Mongkrong, meninggal. Lah sampai siang itu dia tidak mengambil tindakan untuk dimakamkan secara Islam. Nah akhirnya dia memilih dimakamkan secara Kristen. Astagfirullah. Padahal itu sangat Islam disayangkan. Padahal Pak Bro itu dulu memegang Islam itu sangat teguh, tapi sekarang dia masuk. Ya Allah. Namanya Pak Bro dari Mongkrong. Berarti ya Mbak,
pas meninggal itu kan masih Islam, berarti nggak Iya, disolatkan, tidak. nggak terus berarti apa itu sih kalau orang Kristen yang nyanyi-nyanyi apa itu Mbak? Iya, Misa, kebaktian, kebaktian ya. iya. Berarti dia Muslim, tapi pas meninggal disucikan, apa sih Iya. namanya? Apa sih Mbak namanya? Iya, Iya, wes pakai peti mati, Iya. terus pendetanya baca doa Iya. secara Kristen dan keluarganya yang Muslim mengizinkan karena nggak enak dengan tetangganya ya kan, Ya, tadinya mungkin, masih Muslim kan seperti mereka pas itu. anaknya meninggal, Iya. terus akhirnya berpindah agama setelah anaknya meninggal itu ya. Setelah anaknya meninggal, istrinya sempat ikut rutinan seperti ini. Oh, saya ya ajak, Allah. tapi Ya, saya ingat berangkat waktu itu. sekali atau 2 kali itu langsung ya mungkin dapat apa ya, intimidasi atau apa ya. Iya Terus sih. itu. Lah Nek, Mbak Ria sendiri pernah nggak kan rutin ngaji nih, pernah dapat intimidasi atau mungkin sindiran atau apa atau larangan atau Dulu gimana? kan pernah Mbak yang waktu pertemuan kayak pertama kali di Kali Tengah di Iya, rumah Mbak di rumah Puji. Mbak Puji ya. Nah, itu langsung ada ini kayak kumpulan perangkat dusun. Nah, memberi himbauan kalau ada acara lagi akan dibubarkan secara paksa. Ya Allah. Gitu. Nah, itu saya sempat ngedon sama Mbak Puji, terus akhirnya tidak ada acara ya Pak Ustaz Imin. Tuh. Terus? Tapi sekarang kami sama Mbak Puji ndablek. Oh, Saya sama Masya Mbak Puji Allah. ndablek gitu. Selagi saya tidak merugikan warga sekitar, saya tetap maju. Betul Mbak, lagian hak memeluk agama itu kan hak asasi setiap warga negara dan dilindungi negara, tidak boleh dipaksakan, tidak boleh diintimidasi. Kita semua bebas untuk meyakini dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan kita masing-masing. Iya. Masya Allah Mbak Ria hebat sekali ya, seorang mu'alaf tapi tetap teguh, langsung teguh dalam keimanan Islam meskipun sempat ada intimidasi dari dusunnya, tapi tetap rajin mengaji. Masya Allah, matur nuwun sangat nggih Mbak Ria, Iya. semoga tetap istiqomah dalam Amin. iman Islam. Nggih. Para sahabat ngaji cerdas yang kami muliakan, beginilah suasana rutinitas mengaji warga dusun-dusun minoritas Muslim yang ada di lereng Merbabu, dan kajian ini biasanya dilaksanakan sebulan sekali menyesuaikan jadwal warga, maksudnya ketika waktunya longgar kapan baru nanti bisa mengaji bersama dalam suasana kekeluargaan, dan biasanya malam hari karena kalau siang hari pada pergi ke ladang, pada pergi ke mencari nafkah begitu guys, karena mayoritas adalah petani sayur di lereng Merbabu ini. Demikian yang bisa kami sampaikan dari lereng Merbabu, sebuah pelajaran bagi kita semua bahwa ternyata masih ada saudara-saudara kita di dusun-dusun yang minoritas Muslim tetap berusaha istiqomah dalam iman Islam di tengah segala hambatan, cobaan, tapi mereka tetap menyembah Allah semata dan tidak tergoda untuk menyembah kepada yang lain. Semoga kita semua bisa meneladani semangat saudara-saudara kita di dusun minoritas Muslim ini untuk tetap bangga menjadi seorang Muslim bagaimanapun kondisinya hingga akhir hayat. Amin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah perjalanan 2 jam dari lereng Merbabu, akhirnya kami sampai di lereng Gunung Ungaran, tepatnya di Dusun Semanding, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. Di sini mayoritas warganya beragama Buddha dan tadinya hanya ada sekitar 5 kakak Islam dan alhamdulillah saat ini sudah ada 60 kakak Islam. Dan agama Islam masuk ke sini di tahun 1998, masih sangat baru, dan ini adalah masjidnya para mu'alaf di Dusun Semanding, yaitu Masjid Khairus Salam, berdiri tanggal 28 Januari 2017 atau masih termasuk baru ya. Di belakang sana banyak pegunungan karena memang ini lumayan tinggi, sekitar 1400 mdpl. Bagaimana kondisi para mu'alaf di sini? Mari kita simak perbincangan dengan Bapak Arif yang merupakan takmir Masjid Khairus Salam. Mari kita masuk ke masjid. Assalamualaikum Pak Arif, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Arif, saya rasanya bahagia sekali bisa berkunjung ke Dusun Semanding ini ya Pak ya. Setelah sekian lama hanya mendengar, akhirnya sore ini bisa menyaksikan langsung bagaimana dusunnya para mu'alaf ini ternyata lumayan jauh Pak. Dan saya itu penasaran Pak Arif, karena agama Islam itu kan masuk sini tahun 1998 ya Pak ya. Tadinya sebelum tahun 1998 tidak ada agama Islam dan semuanya Buddha ya Pak ya waktu itu. Kristen masuknya tahun berapa Pak? Kristen masuk tahun 84. Oh, duluan 1984. Kristen. Berarti Buddha duluan, terus 84 masuk Kristen, 98 masuk Islam ya Pak Arif. Pak, boleh tahu nggak Pak, faktor apa sih yang waktu itu menyebabkan ada yang tertarik masuk Islam gitu? Karena tadinya kan babar blas nggak ada. Ya. Jadi gini Bu, menurut cerita yang sekarang ya masih ada orangnya, yang masih hidup ya Pak, yang masih hidup, ya, yang membawa Islam orang pertama kali ke sini orang Gerabak. Oh, Masya Allah, Magelang ya Pak Magelang, ya. Dulunya juga gitu, waktu ke sini pun tidak bisa langsung orang itu nikah secara Islam, tidak boleh. Tidak boleh, harus Buddha gitu ya Pak ya. Jadi dulu orangnya itu juga nikah secara Buddha dulu. Oh gitu. Terus? Setelah itu dirasa-rasa mungkin ya insya Allah ngasih hidayah. Tahun 98 beliaunya kembali mu'alaf. Masya Allah. Dari pertama kali sih orangnya itu Islam. Islam alih Buddha. Nah, setelah kesini pernikahan tidak boleh, harus secara Buddha. Laki-laki berarti ya Pak laki-laki ya? Ya. Setelah tahun 98 dapat hidayah, mulailah beliau istilahnya muncul, ya tergerak hatinya untuk istilahnya kembali menghidupkan Islam di Dusun Semanding sini. Oh, itu cikal bakal pertama kali orang Islam di Semanding dan orangnya masih hidup ya Pak? Insya Allah masih, insya Allah. Dan sejak itu banyak yang tertarik masuk Islam ya Pak? Ya, karena pendatang biasanya ya? Apa gimana? Kalau sekarang itu mungkin karena pernikahan. Termasuk jenengan Pak, jenengan pendatang dari Surabaya gitu Tapi kan jenengan nggak harus malih Buddha dulu, tetap Islam gitu Pak. Masya Allah. Kalau saya datang ke sini 2010 insya Allah udah aman, udah kondusif, jadi bebas mau apa saja, yang penting beragama. Leres. Dan Pak, keluarganya jenengan akhirnya sekarang masuk Islam semua, Masya Allah, pahalanya jenengan banyak itu Pak. Alhamdulillah, istri mu'alaf, cuman adik ini belum. Adik istri saya itu sekarang masih Kristen. Tapi orang tua Alhamdulillah sudah mu'alaf. Masya Allah.
Terus Pak, tahun 98 itu kan baru 1 orang ya Pak ya? Ya. Terus mulai nambah-nambah itu di tahun itu juga atau selang beberapa tahun atau bahkan beberapa puluh tahun baru nambah Pak? Kan maksudnya kadang perkembangannya kan pelan gitu. Sampai sekarang Masya Allah ada 60 kakak Islam ya Pak ya? Dari tahun 98 baru 1 Ya, orang. Insya Allah. Jadi Bagaimana dulu itu? itu orang 1. Nggih. Terus istrinya juga mau. Oh, Masya Alhamdulillah. Allah. Ya, Nggih. terus mau mualaf. Setelah itu lambat laun juga tahun 98 itu alhamdulillah ada 5 orang. Oh, masih 98 itu ya, Ya, Pak? Warga masih 98. asli nih Pak? Ya, asli. Masya Allah. Asli orang sini. Oh. Itu tergerak ya, dapat hidayah sama Allah itu 5 orang. Nah, 5 orang itu terus tahun berikutnya 98 nambah lagi, tahun 2000 nambah lagi. Masya sampai sekarang. Allah. Sampai sekarang ada 60 kakak ya Pak ya? Alhamdulillah tahun kemarin yang mualaf 4. Oh, Masya Allah. Itu Untuk- karena pernikahan Pak? Karena pernikahan dan karena ada anaknya sudah Islam terus orang tuanya ikut. Oh, ngaten, J. Tahun kemarin alhamdulillah pernikahan semua 3 Masya Allah. mualafnya. Berkah nih Pak. Nggih. Alhamdulillah. Masjidnya ini satu-satunya Pak? Insya Allah ya. Alhamdulillah bagus ini masjidnya Pak. Berdiri tahun 2017 ya Pak ya? 2017. Itu dari swadaya masyarakat muslim sini atau bantuan dari mana itu Pak? Kok bisa megah gini masjidnya? Untuk pembangunan masjid, nek orang sini khusus tenaga. Oh, ngaten. Untuk pembiayaan semua ada dari luar. Cuman ada yang dari sini Nggih. itu alhamdulillah orangnya termasuk tokoh masyarakat sini. Masya Allah. Masuk Islam itu sekitar tahun 2012, namanya Pak Arianto. Itu Juragan juga, Sapi? ya Juragan Sapi itu. Alhamdulillah banyak sekali juga. Maksudnya Bantuannya sedekahnya. dari sedekah Buddha ya sini. Pak ya tadinya? Ya dari Masya Buddha. Allah. Nggih, nggih, saya pernah dengar ada Juragan Sapi yang masuk Islam, ternyata beliau ini nggih. Ya. Kemudian dananya berarti dari luar yang mencarikan ini warga sini atau dari mana begitu Pak? Insya Allah ya kita sama-sama ya bareng-bareng lah. Masya Allah Kita diberikan ya kemudahan nggih. nyari sana sini, minta sana sini, pokoknya kita nggak kenal lelah, Nggih. pokoknya supaya kita bisa mendirikan masjid Yang di pinggir pertama. jalan. Dan yang pertama ya Pak ya, Masya Allah. Kemudian ramai ini Pak kegiatannya, mungkin anak-anak ngaji TPQ atau apa begitu, atau pengajian dewasa atau sholat jamaahnya bagaimana Pak? Ya, untuk sholat jamaah ya biasa Bu mualaf ya kita pokoknya Alon-alon. pelan-pelan, pokoknya masjid ya ada aja yang isi. Terus ini mungkin saya cerita sedikit tentang TPQ ya, Bu. Nggih. Jadi dulu itu sebelum saya datang ke sini itu tidak ada TPQ. Oh, anak-anak nggak ngaji belas itu Nggak Pak? ada. Berarti nggak pada bisa sholat, nggak Ya pokoknya bisa baca Quran. ya kurang tahu, pokoknya tidak ada TPQ Ya di sini. Allah. Terus? Alhamdulillah tahun 2011 saya itu prihatin. Nggih. Kok tidak ada anak ngaji. Nggih. Nah gitu ya, alhamdulillah 2011 saya ayo anak-anak kita ngaji, siapa yang mau. Nggih. Dari 1 orang 1 anak Nggih. itu alhamdulillah terus sampai 12 anak. Nggih. Itu pun berjalan cuma berapa bulan, karena di sini gini, untuk musim kemarau Nggih. itu anak-anak bisa berangkat, tapi untuk musim hujan anak-anak udah tidak mau. Karena? Rumahnya jauh Bu, Oh, rumahnya kan jauh Pak. naik turun jauh Iya itu. sih, bener Pak. Untuk musim penghujan itu biasanya udah tidak ada ngaji. Terus kemarau saya buka lagi, ada lagi, itu mungkin sampai berdirinya masjid. Nggih. Setelah masjid ini juga sama. Nggih. Kalau musim penghujan pun anak-anak udah tidak berangkat sampai hari ini. Betul sih Pak, tadi saya ngelewat sini aja agak ngeri ya Pak, jalannya kayak gini, bayangin anak-anak kalau kepleset gitu kan kasihan juga, dia bisa dipahami Pak. Medan di pegunungan itu memang beda dengan dataran rendah perkotaan, ngaten Pak Arif. Jadi habis
musim rendeng, musim penghujan itu terus kembali ke musim kemarau. Itu saya juga, ayo anak-anak ngaji lagi itu susah banget Bu. Yes, perjuangan ya, namanya perjuangan. Yes, nanti 2 anak, terus 3 anak, terus banyak lagi. Nanti musim penghujan Habis lagi. Siklus tahunan, siklus musiman. Tapi kalau untuk orang dewasanya pripun Pak? Ada pengajiannya juga? Ya, Kan dulu- mu'alaf gitu ya? Ya, dulu alhamdulillah. Cuman di sini untuk kita bisa koordinasi, nggih. Mungkin di sini ada acara yasinan. Oh ngaten, nggih. Di masjid ini juga atau bergilir di rumah-rumah? Digilir Pak? rumah warga. Ya, itulah tempat kita silaturahim gitu. Terus kemarin yang pengajian malam minggu itu Pak, bukan yang yasinan berarti ya Pak? Dulu ada. Jadi tiap minggu Nggih. itu ada. Pertama kali banyak. Nggih. Setelah itu berjalan berapa bulan, habis. Akhirnya tinggal saya tok. Yang datang tinggal saya tok. Terus akhirnya ya udah bubar. Setelah itu kemarin itu juga berjalan sekitar 2 tahun lapanan. 35 Oh, 35 hari ya. sekali. Itu malam Selasa Kliwon. Alhamdulillah itu berjalan, terus ada COVID. Oh iya betul. Setelah ada COVID, ya kita anut pemerintah, dari pemerintahan, aturan pemerintah, akhirnya sampai sekarang pun Kebablasan ya, Pak. kebablasan. Nggih. Tapi insya Allah kalau momen lebaran terus tarawih mungkin tetap rame ya Pak ya? Kalau taruh rame Bu. Oh kebak ini Pak Wah, penuh. alhamdulillah kalau taruh itu. Masya Allah. Ya alhamdulillah imannya orang-orang itu naik semua. Oh, nggih. Terus kalau apa itu Idul Adha nyembelih apa itu biasanya Pak? Kambing atau sapi? Di sini alhamdulillah kemarin kambing. Berapa Pak? Alhamdulillah sekitar 25. Wih, Masya Allah banyak juga ya Pak. Cuman yang asli dari orang sini 2. Oh, nggak apa-apa Pak. Namanya juga mu'alaf Ya, ya. Masih bisa alhamdulillah. dipahami lah. Ya. Berarti dari luar banyak yang naruh kurban di sini karena tersentuh hatinya melihat kampung mu'alaf di sini gitu ya Pak Ya, ya. insya Allah. Mungkin ini satu-satunya kampung mu'alaf di lereng Gunung Ungaran atau ada juga lainnya Pak yang kondisinya sama seperti Semanding. Jadi gini, untuk desa Candigaron Nggih. itu yang 100% Buddha di Dusun Semanding. Oh, Di Dusun Candi dulunya itu ya enggak 100%. nggih. Ya yang 100% itu cuma Di sini Dusun ya? Semanding. Dusun Semanding 100%. Iya. Berarti memang dari dulu vihara sudah ada di sini gitu ya Pak ya? Ya, dari dulu memang udah. Terus ada sekolahan Buddha mungkin Pak karena 100% Buddha gitu, maksudnya mungkin SD Buddha atau TK Buddha atau apa Enggak, begitu? enggak ada. Oh, enggak Enggak ada. Adanya cuman SD ya negeri. setelah ya adanya SD negeri. Oh, begitu. Kemudian biasanya anak-anak di sini kan lumayan jauh untuk sekolah ke SMP ya Pak? Jauh nggak Pak? Ya sekitar 4 kilo. Oh gitu, tapi kan jalannya kayak gini ya, naik turun gitu ya. Iya. Insya Allah untuk pendidikan sudah pada terpanggil tergerak hatinya untuk minimal SMP gitu Pak atau gimana? Alhamdulillah mungkin dulu sekitar tahun 2017 itu nyari lulusan SMA itu susah. Karena hanya SMP tok gitu ya Karena Pak? hanya SMP. Terus alhamdulillah sekitar tahun 2000 anak-anak udah mulai ada yang kuliah juga di sini. Alhamdulillah. Nggih, senang mendengarnya. Mayoritas warga itu petani ya Pak, petani sayur. Ya 95% petani. Petani sayur. Menanam sayur apa aja Pak? Ya banyak, di sini ada buncis, ada jagung, ada mungkin kayak kapri, Nggih. terus kacang tanah, terus itu apa, kul, Nggih. ya semacam-macam lah. Kemudian Pak, apa Cabai. harapan Pak Arif terhadap para pemirsa di Sahabat Ngaji Cerdas agar keimanan warga Dusun Semanding ini tetap kuat? Monggo Pak disampaikan. Nggih, untuk pemirsa, cuman hanya satu yang saya bisa sampaikan, mungkin minta doanya.
semoga mualaf Dusun Semanding ini tambah banyak, tambah kuat imannya, anak-anak yang ngaji juga tambah semangat, karena mungkin pemikiran saya, mungkin yang tua mungkin agak susah, oke lah, monggo. Untuk generasi penerus seorang mualaf, ya kita gimana lagi kalau ndak mendidik anak-anak yang kecil. Itu ya mungkin tujuan saya gimana caranya untuk kedepannya anak-anak ini bisa menjadikan dusun ini Islamiyah lah, Islami. Semoga mungkin cita-cita warga mualaf Dusun Semanding ini, warga di sini bisa menjadi mualaf semua. Amin, amin, amin ya Allah. Sahabat Ngaji Cerdas, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Arif yang merupakan takmir masjid di satu-satunya masjid di Dusun Semanding ini. Dan seperti tadi Bapak Arif ceritakan bahwa agama Islam masuk ke dusun ini tahun 1998 atau belum terlalu lama ya. Dan saat itu hanya baru ada 1 orang, disusul bertambah setiap tahunnya sampai hari ini alhamdulillah ada 60 kakak ya Pak ya Islamnya. Alhamdulillah saat ini ada 60 kakak dan kami dari Mu'alaf Center Kabupaten Semarang berusaha membersamai para mu'alaf di Dusun Semanding ini lewat pengajian rutin. Baru malam minggu kemarin Pak kami kesini dan kami juga sering mengadakan berbagi sembako di sini, berbagi hewan kurban, berbagi alat tulis ya Pak yang baru-baru dengan harapan agar para mu'alaf di dusun ini tidak merasa sendirian, bahwa mereka punya saudara umat Islam yang senantiasa peduli dan senantiasa berusaha membersamai. Mari kita dukung Dusun Semanding dan Pak Arif untuk semakin mensyiarkan agama Islam di Dusun Semanding ini agar semakin banyak para warga, para anak-anaknya mu'alaf dan lainnya agar tergerak hatinya untuk kembali dalam iman Islam. Kami tunggu dukungan Anda, support Anda demi kelangsungan dakwah di area lereng Gunung Ungaran, di lereng Gunung Merbabu, lereng Gunung Telomoyo dan lereng Gunung Gajah. Kami Mu'alaf Center Kabupaten Semarang insya Allah akan selalu berusaha untuk membersamai warga di area pegunungan ini, yaitu di area Kabupaten Semarang dan juga Salatiga. Jazakumullah khairan kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi perjalanan kami menyusuri dusun-dusun minoritas muslim di lereng Merbabu bagian atas. Alhamdulillah selama ini Mu'alaf Center Kabupaten Semarang rutin membersamai mereka melalui kajian yang diadakan oleh kami dan juga kegiatan lainnya, dengan harapan dengan kebersamaan ini bisa semakin menguatkan akidah mereka untuk tetap dalam naungan iman Islam. Dan perlu diketahui bahwa saudara-saudara yang non-muslim pun sangat aktif berkegiatan di sini. Rumah ibadah mereka banyak sekali dan mereka didukung oleh lembaga-lembaga besar, yayasan-yayasan besar, tak hanya dari Indonesia tetapi dari luar negeri juga. Sehingga bisa dikatakan support kami tidaklah sebesar mereka, tapi kami tidak putus asa karena kami yakin Allah akan selalu membersamai kami, memberikan pertolongannya jika kami selalu berusaha semaksimal mungkin. Oleh karena itu kami berharap rekan-rekan sekalian, para sahabat Ngaji Cerdas bisa mendukung kegiatan kami agar kami bisa istiqomah membersamai warga-warga di dusun minoritas muslim agar jumlah mereka tidak berkurang, agar mereka tetap istiqomah hingga akhir hayat dalam naungan iman Islam. Kami tunggu partisipasi rekan-rekan sekalian, semoga menjadi amal soleh pemberat timbangan di yaumil hisab kelak. Jazakumullah khairan kasir, matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.